Baiklah, kami akan mempresentasikan sistem pakar yang dibuat itu sistem pakar diagnosa penyakit lambung dengan anggota yaitu Yohanes Lelanlake dengan STB 182421, Julia 182418, Rifda Fahira 182412, dan Nandesari 182407. Definisi penyakit lambung. Penyakit lambung adalah penyakit yang menyerang lambung. Adapun macam-macam penyakit lambung yaitu yang pertama penyakit gastritis, yaitu suatu peradangan akut kronis pada lapisan mukosa atau lendir dinding lambung yang disebabkan oleh kuman penyakit. Yang kedua yaitu penyakit dispepsia, yaitu kumpulan keluhan atau gejala klinis yang terdiri dari rasa tidak enak atau sakit, rasa penuh dan panas di perut bagian atas, dan rasa nyeri dan panas pada ulu hati. Yang ketiga yaitu penyakit GERD, yaitu suatu kondisi yang ditandai dengan encernya tinja yang dikeluarkan atau buang air besar dengan frekuensi yang lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Dalam sistem pakar ini kami menggunakan metode forward chaining, yaitu suatu penalaran yang dimulai dari fakta untuk mendapatkan kesimpulan dari fakta tersebut. Forward chaining bisa dikatakan sebagai strategi inference yang bermula dari sejumlah fakta yang diketahui. Bisa juga disebut pencarian yang dimotori data yang dimulai dari premis-premis atau informasi masukan, kemudian menuju konklusi atau kesimpulan. Dari pengertian tentang metode forward chaining tersebut dapat diterapkan kaidah penalaran penyakit. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Nandasari. Fakta awal. Fakta awal merupakan fakta yang diperoleh setelah dilakukan observasi dan wawancara. Fakta tersebut ditampilkan dalam tabel gejala dan tabel penyakit berikut. Seperti yang sudah tampil di layar, ada beberapa gejala yang menyebabkan penyakit yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Gejala penyakit itu sudah diberi kode. Yang nomor kode 1 itu nyeri perut, 2 mual dan muntah, 3 gangguan pencernaan, 4 perut kembung, 5 nafsu makan berkurang, 6 tinja berwarna hitam, 7 berat badan menurun, 8 pucat, 9 lemah, 10 keringat dingin, 11 sering bersendawa, 12 perut terasa penuh, 13 tidak nyaman setelah makan, 14 perih di perut di bagian atas, 15 keluar cairan dari lambung, 16 rasa sakit dan perih di lambung, 17 sering mulas, 18 buang air besar terus-menerus, 19 fase encer dan lembek, 20 kram pada perut, 21 demam, 22 muncul rasa pegal, 23 dehidrasi, dan yang terakhir 24 tubuh terasa lemas. Anda. Yang berikutnya adalah rule. Dalam perancangan menggunakan metode forward chaining ini, kaidah produksi dituliskan dalam bentuk pernyataan if, yaitu premis, dan then kesimpulan. Premis adalah gejala dan kesimpulan adalah jenis penyakit lambung. Pada sistem pakar ini, dalam satu kaidah dapat memiliki lebih dari satu gejala, dan gejala-gejala tersebut dihubungkan dengan menggunakan logika N. Berikut pernyataannya. Rule yang pertama sebagai berikut. Kemudian rule yang kedua sebagai berikut. Kemudian rule ketiga sebagai berikut. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya akuisisi pengetahuan.
Tahap ini merupakan kegiatan pengumpulan pengetahuan dari sumber-sumber seperti pakar, buku, dan jurnal. Pengetahuan yang dikumpulkan berkaitan dengan penelusuran macam-macam ciri-ciri yang timbul pada penyakit lambung. Data-data dari berbagai sumber pengetahuan harus diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan solusi yang baik. Berikut tabel akuisisi pengetahuan yang menampilkan kode gejala, gejalanya, penyakit, dan cara pengobatannya. Jadi ketika kode gejalanya dimasukkan, misalnya nomor di input angka 1, maka gejala penyakitnya itu nyeri perut. Kemudian jika di input lagi mual dan muntah, gangguan pencernaan, perut kembung, nafsu makan berkurang, tinja berwarna hitam, berat badan menurun, pucat, lemah, keringat dingin, sering bersendawa, maka akan dideteksi atau didiagnosa penyakitnya yaitu gastritis. Baiklah, saya akan mulai menampilkan programnya. Berikut adalah program sistem pakar diagnosa penyakit lambung. Kami menggunakan aplikasi DeepC++ dengan bahasa pemrograman C++. Saya akan mulai menjalankannya. Di sini muncul pertanyaan, apakah Anda mengalami perut kembung? Tekan 1 jika ya, tekan 0 jika tidak. Kita coba tekan 1. Kemudian muncul pertanyaan lain, apakah nafsu makan Anda berkurang? Tekan 1 jika ya, tekan 0 jika tidak. Apakah Anda mengalami mual dan muntah? Tekan 1 jika ya, tekan 0 jika tidak. Di sini saya akan tekan 0. Apakah Anda sering bersendawa? Tekan 1 jika ya, tekan 0 jika tidak. Apakah Anda mengalami nyeri perut? Tekan 1 jika ya, tekan 0 jika tidak. Apakah Anda mengalami gangguan pencernaan? Apakah berat badan Anda turun? Apakah Anda pucat? Kemudian nama, umur ditampilkan untuk menghitung dosis obat yang akan diberikan. Kemudian hasilnya yaitu Anda menderita penyakit gastritis. Jangan telat makan, hindari makanan pedas, asam dan keras. Untuk meredakan gejala silahkan konsumsi antasidadoin 200 mg, 1-2 tablet, 3-4 kali per hari. Dikonsumsi 1 jam sebelum makan. Setelah gejala reda silahkan periksakan diri ke dokter. Kemudian di sini akan ditampilkan apakah kita ingin mengulangnya atau tidak. Sekian presentasi kelompok kami. Terima kasih.